Selamat pagi untuk Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya Mentari Sinambela dengan NIM 5191240005 dari kelas Gizi B 2019. Di sini saya akan melakukan langkah-langkah konseling gizi dengan kasus dari underweight. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu konseling gizi. Konseling gizi adalah kegiatan atau bertemunya seorang pasien dengan klien untuk melakukan untuk memecahkan suatu masalah. Selamat menonton. Silakan masuk. Halo, silakan duduk. Perkenalkan, saya Mentari Sinambela. Saya bekerja sebagai ahli gizi yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya, apakah adik boleh memperkenalkan diri? Baiklah Kak, saya Novilia Solin, kelas 3 SMA, umur 17 tahun, alamat Jalan Rela. Sebelumnya Novi sekolahnya di mana? Di SMA 1 Medan Kak. Oh, di SMA 1 Medan ya? Udah. Jadi ini kan Novi datang ke sini untuk melakukan konseling gizi. Jadi Novi sebelumnya itu punya keluhan apa aja satu minggu terakhir ini atau satu bulan ini? Keluhan saya Kak, kuat makan tapi nggak gemuk-gemuk. Terus kadang juga kurang tidur karena sering ngerjakan soal-soal. Kalau baru bangun tidur kepala pening. Oh, kepala pening juga ya? Ya. Jadi untuk menggali lebih dalam dari permasalahan ini, apa kita bisa timbang berat badan Novi dulu? Bisa Kak. Silakan diri. Ini ya. Oke, berat badan Novi itu 40 kg ya. Ya Kak. Oke, silakan duduk kembali. Jadi kan kita tadi udah menimbang berat badan Novi nih. Jadi kita lihat di sini ya, berat badan kasih saya waktu buatkan masukin data Novi ya, 40 kg. Sebelumnya Novi udah ada ngukur tinggi badan nggak? Udah Kak, minggu lalu saya udah mengukur tinggi badan. Tinggi badannya berapa? 155 cm Kak. 155 ya? Ya, Kak. Oke, 155 cm. Oke, kita kan udah dapat berat badan sama tinggi badannya nih. Sekarang kita hitung IMT-nya sama-sama ya. Jadi IMT itu kepanjangannya lah indeks massa tubuh. Jadi rumus IMT itu kan berat badan per tinggi badan meter kuadrat. Jadi ini kan kita dapat tadi berat badan Novi itu 40 kg nih. Tinggi badannya 155 cm. Jadi kita dapat ini IMT Novi itu 17,0 ya dari semua. Jadi ini IMT itu punya 3 kategori. Yang pertama itu kurus, normal sama gemuk. Kalau kurus itu kurang berat badan tingkat berat. Tingkat berat itu IMT-nya di bawah 17. Jadi kalau kurang berat badan tingkat ringan itu IMT-nya 17,8 sampai 18,4. Kalau normal itu 18,5 sampai 25. Kalau gemuk itu juga 2 kategori. Kelebihan berat badan tingkat ringan itu 25,1 sampai 27. Kalau kelebihan berat badan tingkat berat itu 27 sampai di atas 27. Tadi kan Novi ini dapat IMT-nya 17,0 nih. Jadi kalau 17,0 itu masuk ke dalam kategori kekurangan berat badan tingkat ringan ya Nov. Jadi Novi ini sedang underweight. Oke. Selanjutnya itu pemeriksaan data biokimia. Novi sebelumnya udah ada buat data biokimia kayak gitu, belum ada ya? Belum ada Kak. Oh, belum ada. Jadi kita ke tahap yang selanjutnya ya. Jadi untuk pemeriksaan fisik klinisnya itu 1 minggu lalu Novi ada pemeriksaan data fisik klinis nggak dari dokter? Ada Kak, 1 minggu lalu saya baru periksa juga. Oh, bisa saya minta datanya ya? Ya, Kak. Oke, di sini dapat fisik klinis Novi itu tekanan darahnya 110/80 ya. Saya masukin datanya ya ke sini ya. Oke, 180 ya. Terus suhu badan Novi ini 36 derajat Celcius. Itu normal juga ya. Terus selanjutnya itu nadinya 80 kali per menit. Oke, normal juga. Oke. Jadi selanjutnya nih kita masuk ke riwayat makan Novi ya. Kalau riwayat makan Novi itu gimana 1 minggu ini atau 1 bulan terakhir, kira-kira bagaimana riwayat makan Novi? 1 bulan terakhir ya Kak, saya ngikut catering, tapi makannya cuma 2 kali sehari. Diantar cuma jam 11, kadang juga lewat kan Kak. Jadi paginya saya tidak sarapan, cuma minum teh hangat aja.
itu saya juga tidak suka makan sayur. Oh, tidak suka makan sayur ya? Kenapa Nopi nggak suka makan sayur? Nggak enak ataupun memang dari dulu nggak suka? Dari dulu nggak suka Kak. Oh, dari dulu nggak suka ya? Iya. Jangan gitu ya, harus rajin makan sayur sama makan buah juga kan. Jadi kan Nopi ini sekolah kan, kelas 3 SMA nih. Jadi kalau di sekolah Nopi sering jajan nggak? Jajannya apa-apa aja? Sering Kak. Sering ya? Berbagai jajan, kadang makan-makan ringan, kadang juga beli mie. Oh, beli mie juga ya? Ya. Oh, oke. Tadi kan udah dapat riwayat makan Nopi nih. Tadi kan Nopi itu catering kan? Ya. Cateringnya itu 2 kali 1 hari ya diantaranya. Jadi pagi cuma minum hangat aja. Kalau misalnya gitu nggak boleh ya. Ini kita ada 10 pedoman gizi seimbang. Di sini ada yang keenam. Keenam itu biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Jadi itu kemungkinan Nopi underweight itu karena Nopi nggak sesuai makannya sama aktivitasnya. Nopi ini kan kelas 3 nih, pasti lagi banyak banget soal yang di pikirannya, terus memikirkan masa depannya mau kayak mana. Jadi itu harus sesuai energi yang dikeluarkan sama asupannya gitu Nopi. Jadi Nopi itu pagi-pagi usahain makan roti ya kalau bisa. Kalau misalnya nasi nggak bisa, makan roti, minum susu gitu. Jadi ini sebenarnya kalau pola makan itu 3 kali 1 hari itu makan pertama nih, makanan pertama ya makanan paginya itu Nopi sarapannya pakai nasi atau roti. Terus jam 10 atau jam 11 Nopi itu buat selingannya itu bisa bolu atau brownies atau apalah yang sehat-sehat ataupun buah bisa juga. Terus jam 1 siang itu Nopi udah bisa makan siang pakai nasi ya Nov, jangan makan Indomie, nggak bagus untuk kesehatan. Terus itu jam 3 sore Nopi juga harus selingan juga. Selingannya itu bisa kue atau goreng bisa kok, sekali-sekali makan gorengan, tapi jangan sering ya Nov, soalnya minyaknya juga harus kita hindari. Terus makan malam juga jangan karena Nopi kayak gitu nggak mau makan malam. Kalau misalnya makan malam walaupun kita selanjutnya nggak beraktivitas, kita juga perlu makan malam ya. Selanjutnya nih kita tanya ke riwayat personal Nopi ya. Bisa kan saya tanya riwayat personal Nopi? Bisa. Sebelumnya agama Nopi itu agama apa ya? Agama Kristen Protestan Kak. Oke, Kristen ya. Oke, Kristen. Terus aktivitas fisik Nopi itu ngapain aja? Aktivitas fisik pagi sekolah Kak. Mulai jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Siang. Pulang sekolah Nopi ngapain? Pulang sekolah biasanya saya rebahan Kak. Rebahan ya, nggak ada melakukan aktivitas lain ya? Jarang. Berarti aktivitas fisik Nopi itu ringan ya? Oke, ringan. Sebelumnya itu riwayat penyakit yang lain-lain itu sebelumnya Nopi ada punya nggak? Enggak ada Kak. Oh, nggak ada ya? Oke, tadi itu usia Nopi 17 tahun ya? Ya Kak, 17 tahun. Oke, 17 tahun. Oke, ini kan kita udah tadi nih gali semua masalah Nopi. Jadi ini kakak dapatkan diagnosisnya itu pola makan yang tidak teratur, terus berkaitan dengan kurangnya pengetahuan tentang makanan dan gizi Nopi. Terus ditandainya dengan makan dan waktu yang tidak teratur. Tadi kan Nopi bilang dia nggak sarapan kan. Jadi itu underweight berkaitan dengan recall asupan dan ditandai dengan IMT Nopi itu 17,08 ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke intervensi ya. Di intervensi ini kita buat untuk membuat Nopi IMT Nopi kembali normal baik supaya mencapai normal 18,5 sampai 25 nih. Jadi intervensinya itu Nopi pakai diet energi tinggi, protein tinggi juga ya. Kenapa kakak bilang pakai itu? Karena kalau misalnya pakai diet itu untuk orang yang terkena malnutrisi ya. Jadi tujuan diet Nopi pakai diet tinggi energi dan tinggi protein ini untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein. Terus juga mencegah kerusakan jaringan tubuh Nopi juga. Terus meningkatkan berat badan agar bisa mencapai berat badan normal ya. Jadi jenis dietnya tadi energi tinggi, protein tinggi ya. Terus ini Nopi pakai makanan biasa aja karena nggak ada gangguan menular juga ya kan. Kemudian juga nggak ada bisa normal kan. Oke, makanan biasa. Terus zat gizi makro sama mikronya juga terpenuhi. Jadi zat gizi makro itu terdiri dari energi, protein, lemak.
dan karbohidrat juga. Jadi ini adalah makro. Jadi kalau misalnya ini sumbernya itu lebih banyak dari, kalau misalnya karbohidratnya itu lebih banyak dari nasi, jagung, sagu, seperti itu ya. Terus mikronya ini pendampingnya yang kecil-kecil, vitamin A, vitamin B, vitamin C, seperti itu. Oke, selanjutnya itu kok masuk ke kebutuhan energi. Jadi kan Nopi tadi udah pakai di ETPT kan. Jadi kita hitung kebutuhan energi Nopi ya, bisa lihat di sini. Kita pakai rumus Mifflin. Jadi itu di rumus Mifflin ini kita masukin rumus, terus masukin berat badan, tinggi badan Nopi, usianya berapa. Jadi ini dapat faktor aktivitas fisik. Aktivitas fisik Nopi kan itu 1,7. Tadi ringan ya kan, nggak berat-berat sekali pekerjaannya atau aktivitasnya. Jadi faktor stresnya juga 1,2. Jadi kebutuhannya perlu Nopi cukupi dalam satu hari itu yaitu 2657. Ini tadi udah kita hitung bareng-bareng kan. Oke, selanjutnya kita susun menu nih, susun menu sama-sama. Nopi kira-kira sukanya makan apa, atau ada nggak yang Nopi nggak suka ataupun alergi makanan kayak gitu? Alergi makanan nggak ada Kak. Nggak ada, berarti bisa makan semua ya. Kalau misalnya bisa makan semua, Nopi jangan harus makan ya, harus rajin makan. Jadi kita susun menu Nopi bareng-bareng ya. Jadi ini ada buat contoh menu. Jadi kalau misalnya Nopi ada yang nggak suka dari sini, bisa dibilang ya. Jadi saran menunya itu Nopi lebih suka nasi putih atau nasi merah? Nasi merah Kak, lebih wangi. Lebih wangi ya. Tapi kalau perbedaan nasi merah sama nasi putih nih, kalau nasi merah itu kan karbonnya lebih rendah nih, tapi kan Pak Nopi kan itu energinya harus lebih tinggi. Jadi kalau bisa pakai nasi putih aja ya. Oke, selanjutnya itu Nopi bisa kok pagi-pagi itu suka nggak sup ayam? Itu sup ayamnya ada dagingnya, wortel sama jagung juga dalam sup itu. Mau nggak? Oke, bisa kan Nopi buat itu. Selanjutnya ini kan untuk kebutuhan apa nih, protein hewani. Protein nabatinya bisa Nopi buat itu pakai tempenya bisa digoreng ataupun sambal balado ya. Terus itu kalau pagi-pagi juga Nopi harus makan buah. Jadi di sisi lain ada protein nabatinya, protein hewaninya, ada sayurnya, ada buahnya juga. Jadi nanti tercukupi. Oke ya, berarti kita fix nih ya pakai ini ya Nop. Tadi kan udah bilang kita pakai selingan kan. Selingannya itu bisa jadi jam 10 sampai jam 11. Jadi selingannya ini nggak berat-berat. Jadi Nopi bisa makan roti ataupun minum jus atau kayak mana. Tadi Nopi suka nggak ini jus apel sama ayam, jus bayam apel? Jus apel aja Kak. Jus apel aja ya, nggak suka pakai sayur ya. Oke, bisa kita buat jus apel ya di sini. Terus ini Nopi pakai makan selingan paginya, kalau bisa pakai roti tawar ya sama coklat. Oke. Selanjutnya itu makan siang nih. Kalau misalnya Nopi udah kenyang juga di sini, tapi Nopi nggak boleh ngabaikan makan siang, harus tetap makan siang. Makan siang itu tetap nasi putih. Kita ganti nih, tadi kan udah ayam kan, kita ganti jadi ikan. Nopi sukanya ikan apa? Ikan nila, ikan tongkol atau ikan kembung? Ikan nila Kak. Ikan nila aja ya. Oke, ikan nilanya itu kita sambal ya, sambal balado sama pakai telur ya, telur puyuh ya, biar enak, biar Novi juga selera juga makannya, nggak terpaksa kan. Selanjutnya itu kita buat juga campurnya tadi itu pakai tempe. Untuk kebutuhan protein nabatinya juga harus tercukupi gitu. Jadi ini udah nih kita pakai kebutuhan proteinnya, hewani sama nabatinya. Pakai selanjutnya itu ke sayur. Nopi kalau makan siang mau apa ya, mau sayurnya kira-kira? Kalau sup oyong jagung mau juga ya. Oke, itu tadi kan kita udah pakai jagung nih. Sekarang kita pakai kacang panjang aja ya biar enak. Jangan itu aja, biar bervariasi juga. Selanjutnya itu buahnya juga, buahnya harus tetap makan buah ya Nop. Makan buahnya itu supaya kalau siang bagus nih untuk melancarkan pencernaan Nopi juga. Jadi nggak sembelit juga ya kan. Selanjutnya itu selingan. Jadi sore-sore juga Nopi bisa kok selingan itu pakai banana dessert ataupun
Bisa sih Nopi jajan juga di luar, tapi lihat ya harus yang sehat-sehat. Oke. Selanjutnya itu makan malam. Nopi juga kalau udah kenyang gitu juga jangan kenyang berlebihan juga ya, harus dilihat juga energinya yang harus dikonsumsi satu hari berapa. Jadi nasinya itu tidak pakai nasi putih, bisa kok pakai ayam penyet atau ayam geprek. Suka nggak makan itu no? Suka. Suka, tapi harus ada sayurnya juga ya. Jangan lupa, jangan abaikan sayurnya. Bisa kok pakai sawi aja tuh. Sawi ini kan murah kan, cuma 2.000 doang. 2.000 bisa cuma direbus. Oke, bisa ya Nop. Ini tadi udah kebutuhan menunya ya, semua ya Nop. Jadi nanti sepulang di sini biasanya Nopi bisa konsumsi ini semua ya. Oke. Tadi kan kita udah dapat nih kan Nop, semua ini menunya. Nopi juga harus beraktivitas fisik ya. Ini nih. Jadi bisa sepulang sekolah itu Nopi bisa ganti baju, itu bisa kok bantu mamanya kan bersihkan rumah 10 menit atau 2 kali dalam sehari bersepeda, bisa kok sore-sore bersepeda berkeliling gitu kan. Jadi nanti walaupun Nopi konsumsi ini, jadi berat badan Nopi itu nggak sampai gemuk walaupun belum mencapai normal. Udah mencapai normal, kalau misalnya Nopi tidur aja nanti kan nggak bagus tuh kan, harus aktivitasnya juga baik gitu. Kalau misalnya pagi-pagi olahraga lah, kalau olahraga itu 30 menit satu minggu ya minimal ya Nop. Ini itu tadi Nop, tadi kan ini dapat malnutrisi nih. Ini kakak punya poster, jadi nggak boleh ya kalau malnutrisi itu nanti gampang mudah lelah, terus konsentrasinya juga menurun. Jadi Nopi kalau misalnya lagi belajar nih, jadi konsentrasinya juga menurun, nggak bagus lagi. Nanti mau ngerjain tugas juga nggak fokus lagi, terus moodnya juga nanti susah kan. Kalau cewek itu moodnya parah banget, jadi nggak bisa kendaliin emosinya gitu. Harus dilihat ini ya Nop, supaya dicegah ya semua ini ya. Oke nih, jadi kan udah semua tadi kan pengkajian gizinya udah kakak sebutkan. Jadi dari sini Nopi harus rajin makan ya, jangan malas-malas supaya nanti IMT-nya bisa normal di ambang 18,5 sampai 25,0. Pelan-pelan ya Nop, nggak harus secara langsung gitu. Jadi makasih Nopi udah datang ke sini ya. Semoga bisa mengikuti semua petunjuk yang kakak berikan ya. Makasih banyak Nopi. Oke, terima kasih banyak. Makasih ya. Oke. Baiklah, demikianlah hasil dari langkah-langkah konseling gizi yang saya lakukan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.